불타오르네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Lucy Haryati, lalu Desti Mutia Safitri, yang ketiga adalah Sarah Nabila Amelia Putri. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan dan pembangunan. Di sini akan ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu adalah beberapa persoalan dasar pembangunan. Yang kedua adalah ruang lingkup degradasi lingkungan hidup. Yang ketiga, pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup. Yang keempat, perlunya reformasi lingkungan hidup global. Yang kelima, pilihan kebijakan bagi negara-negara yang sedang berkembang. Yang pertama adalah pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha membangun ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih miskin alias berpenghasilan sangat rendah. Pembangunan ekonomi juga menjadi suatu harapan dunia yang ketiga untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan keterbelakangan sosial ekonomi. Lalu, apa itu lingkungan? Lingkungan terdiri dari air, udara, tanah, hutan, sungai, tumbuhan, laut, yang semuanya adalah kekayaan atau faktor alam yang dapat diakses oleh semua warga masyarakat. Kekayaan yang bersumbernya dari alam itu milik bersama dan untuk kepentingan bersama. Berikut adalah beberapa persoalan dasar pembangunan. Yang pertama adalah kemiskinan. Mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi? Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mesejahterakan masyarakat. Apabila semakin banyaknya kemiskinan di suatu negara, maka tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut tidak terpenuhi atau tidak berjalan sama sekali sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, banyaknya angka kemiskinan pada suatu negara sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja. Dan masih adanya anak yang putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan serta terjadinya pemutusan hubungan kerja atau yang bisa disebut dengan PHK karena krisis global. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang hasil produksi akan berkurang. Persoalan ketiga adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan sumber daya alam, keahlian, bakat, dan kapital, atau yang biasa disebut dengan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, serta strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan. Persoalan keempat adanya tingginya angka pertumbuhan penduduk. Nah, tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Ruang lingkup degradasi lingkungan hidup. Pengertian degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan merupakan penurunan kualitas lingkungan karena kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik. Atau dapat dikatakan degradasi lingkungan ialah kondisi lingkungan yang alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati serta membahayakan kesehatan lingkungan. Penyebab terjadinya degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh alam ataupun sebab ulah manusia. Dampak degradasi lingkungan bisa kita rasakan pada produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan berefek pada ketahanan pangan.
Penyebab-penyebab degradasi lingkungan. 1. Abrasi. Abrasi dari ombak laut juga dapat menjadi penyebab dari degradasi lahan secara alami. Sebab ombak yang melibas sisi pantai terus-menerus, meskipun lama, tapi apabila dibiarkan terus-menerus akan tetap menjadi masalah di masa selanjutnya. Kedua, erosi. Erosi dapat dari alam, dapat juga dari manusia. Namun yang paling cepat ialah dari manusia sendiri. Contohnya, penebangan liar untuk perluasan pemukiman atau untuk pembangunan pabrik. Secara alam umumnya di tebing saat hujan sehingga terjadi erosi atau longsor. Ketiga, populasi manusia. Populasi manusia saat ini sangat cepat sekali meningkat, sehingga jumlah manusia membutuhkan tempat tinggal tetap semakin banyak, sehingga mau tidak mau harus menambah lahan pemukiman atau rumah huni baru. 4. Aktivitas industri. Pembuangan limbah sembarangan di laut, di tanah, akan mengakibatkan jumlah unsur hara tanah jadi berkurang dan menjadi hilang. Kelima, kurangnya hukum. Hukum pada zaman ini hampir tidak berlaku lagi. Hukum bisa dibeli. Dan pada zaman sekarang ada uang, ada barang. Bagi yang mempunyai uang, tinggal membeli dan siapa juga yang tidak mau dengan uang. Dampak-dampak degradasi lingkungan. 1. Pemanasan global. Pemanasan global pada saat siang hari akan sangat terasa panas dan malam menjadi dingin. Itu disebabkan kurangnya hayati yang menopang keseimbangan lingkungan. Kedua, ketersediaan air yang semakin berkurang. Walaupun manusia mendapatkan tempat tinggal, tetapi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari semakin berkurang. Apalagi musim panas, maka akan sulit memperoleh air. Ketiga, dampak banjir. Saat musim hujan akan berdampak banjir sebab hayati serta tanah digerus untuk perumahan, sehingga penahan atau penyerapan air ke tanah tidak maksimal berjalan dengan lancar. Keempat, sulitnya bercocok tanam. Petani akan susah untuk bercocok tanam. Akibat fatalnya berkurangnya penghasilan petani dan berkurangnya makanan pokok. Contohnya seperti nasi hasil dari petani dalam negeri. 5. Berkurangnya unsur hara. Unsur hara akan semakin berkurang. Akibatnya tanaman sulit untuk tumbuh, misalnya sayur dan buah, sehingga berkurangnya ketersediaan makanan sehat. Keenam, berkurangnya habitat hewan. Habitat hewan berkurang dan banyak yang mati, disebabkan wilayahnya dipakai untuk memperluas pemukiman dan pembangunan pabrik. Ketujuh, kurangnya hayati. Kurangnya hayati juga bisa membuat erosi, abrasi, dan polusi udara, yang mengakibatkan lapisan ozon berlubang dan penyakit pernafasan, baik menular ataupun tidak. Degradasi lingkungan yang terjadi di Indonesia. Pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup. Apa itu pembangunan perkotaan? Pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta di wilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, hakikat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota. Dalam kata lain, dalam pembangunan perkotaan itu dirancang secara cermat dan diintegrasikan oleh berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memantapkan stabilitas nasional. Apa itu lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Hubungan lingkungan hidup dalam pembangunan perkotaan. Di era serba modern dan semakin berkembangnya pembangunan berbasis teknologi ini menjadikan persoalan baru bagi suatu daerah. Apalagi daerah tersebut masih dalam masa berkembang. Semakin berkembang dan bertambahnya pembangunan di suatu tempat, maka akan berpengaruh juga pada peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pemanfaatan sumber daya ini bertujuan untuk menyokong berjalannya pembangunan dan akan menambah persoalan baru bagi tempat tersebut. Salah satunya adalah masalah lingkungan.
Masalah lingkungan yang terjadi ialah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan lebih dari batasnya guna pembangunan suatu negara, namun dapat mengganggu dan merusak alam itu sendiri. Sebagai contohnya adalah pembangunan industri di suatu daerah akan menyebabkan beberapa permasalahan. Contohnya seperti industri yang ingin berdiri di area persawahan dan membutuhkan lahan tersebut, sehingga mereka membeli dan menutup area persawahan tersebut agar dapat dibangun. Selain itu, pembangunan juga berdampak pada fasilitas jalan raya di sekitar proyek yang awalnya bagus dan tidak berlubang menjadi berlubang, serta memiliki perbedaan ketinggian yang dapat merugikan pengguna jalan. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan tersebut alangkah baiknya perlu diperhitungkan. Dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan guna menjaga kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan. Sedapat mungkin tidak memberatkan kepentingan umum masyarakat sebagai konsumen hasil dari hasil pembangunan tersebut. Reformasi lingkungan hidup global. Reformasi lingkungan hidup global harus mengacu terhadap upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan fisik dan sosial. Jadi, selain berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan fisik, reformasi lingkungan hidup harus mencangkup pula upaya-upaya untuk mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan sosial. Artinya menyangkut pula pemajuan hak-hak asasi yang menyangkut bidang politik, ekonomi, dan budaya, sehingga pemajuan terhadap hak-hak atas lingkungan hidup mencakup pula prasyarat pemenuhan hak-hak politik, ekonomi, dan budaya. Pilihan kebijakan di negara maju dan berkembang. Dalam beberapa hal, kerusakan lingkungan dan sumber daya yang terjadi di dunia sekilas terlihat berbeda. Permasalahan lingkungan di negara maju dan berkembang tidaklah terlihat sama. Di negara maju, problem lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh tingginya kadar emisi yang ada dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang juga menyebabkan rusaknya lingkungan. Sedangkan di negara berkembang, persoalan yang ada lebih sering terjadi pada penyalahan pemanfaatan sumber daya atau lahan. Untuk negara maju, pilihan kebijakan yang sesuai dan tepat dalam mengurangi kadar emisi ialah membuat sebuah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Di samping itu, negara maju juga bisa membuat kebijakan batas tingkat emisi kepada pabrik-pabrik yang ada, agar kadar emisi bisa berkurang. Untuk negara berkembang, diperlukan pengambilan keputusan yang lebih condong memihak kepada kondisi lingkungan dan sumber daya daripada pemilik atau pengguna sumber daya dan lingkungan tersebut. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah hal tersebut baik bagi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut? Jawabannya adalah iya. Karena di sini kita tidak hanya melihat dalam jangka waktu sekarang, tetapi juga masa yang akan mendatang.